Semua hubungan bisa runtuh karena satu hal ini loh. Saya kaget waktu Selena Gomez pernah bilang, I feel really insecure sometimes. I go through weird ups and downs. Saya berpikir, kok bisa ya? Orang setalenta itu, secantik itu, seterkenal itu loh, masih bisa insecure. Lalu saya sadar, insecure itu tidak pandang bulu. Dan Alkitab punya satu contoh yang sangat jelas. Seorang raja, badannya tegap, good looking, terkenal, dipilih Tuhan. Namanya Raja Saul, raja pertama Israel. Berawal dari seseorang yang menganggap kecil di matanya sendiri. Tapi di akhir hidupnya, insecurity membuat dia memburu Daud. Sampai akhirnya, hidupnya berakhir tragis. Saul berpikir, selama Daud ada, saya tidak akan pernah secure. Dan dari Saul kita belajar sesuatu yang serius. Insecurity tidak cuma membuat kita menderita. Insecurity itu yang tidak dibereskan akan melukai orang lain. Dari pembahasan tentang Saul, minimal kita bisa menganalisa bahwa yang pertama, insecurity itu tidak pandang bulu. Baik kita sudah senior, muda, kaya, miskin, pengusaha, bahkan pastor pun tidak ada yang imun. Saya sendiri juga tidak imun. Saat ada orang mengkritik performa kita, saat ada orang yang lebih sukses masuk dalam ruangan, saat kita scroll sosial media dan kita lihat hidup orang lain kok terlihat wow. Godaan untuk merasa kurang itu selalu ada. You are not alone. Insecurity yang diberi platform pasti menjadi berbahaya. Saul waktu belum menjadi raja sudah insecure, tapi dampaknya nggak terlalu besar. Namun pada saat dia jadi raja, dampaknya itu luar biasa. Sama juga, selama kita single and insecure, mungkin teman-teman mempunyai dampak yang nggak terlalu besar. Tapi bayangkan deh, pada saat kita menjadi orang tua nanti, lalu kita menjadi insecure, kita memanjakan anak kita karena kita takut ditinggalkan. Kira-kira dampaknya seperti apa? Bayangkan nanti kalau misalnya kita menjadi pemimpin yang insecure, kita menjadi seseorang yang micromanage semua hal karena kita takut kehilangan yang namanya control. Bayangkan kita menjadi pasangan yang insecure. Kita cemburu berlebihan karena kita takut ditinggalkan. You see, insecurity dan influence dampaknya berlipat ganda. Masalahnya bukan love, money, power, or even position. All that I think is very neutral. Dan bahkan, menurut saya, cenderung bisa menjadi berkat kalau dipegang oleh orang yang aman dengan dirinya sendiri. Masalahnya adalah orang yang insecure yang memegang itu semua. Lalu hari ini kita akan bahas, akar insecurity itu apa sih? Menariknya kalau saya pelajari, pola ini sudah muncul sejak Taman Eden. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat di Kejadian, terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka menutupi diri, mereka bersembunyi, lalu mereka saling menyalahkan. Tahu nggak teman-teman? Itu exactly pola insecurity. Dan akar utamanya adalah ini. Yang pertama, Adam dan Hawa percaya dusta ular. Pada saat ular berkata, kamu tidak akan mati. Nah, insecurity lahir ketika kita percaya kebohongan tentang siapa diri kita. Pada saat ada suara yang mengatakan, kamu tuh kurang, kamu tuh belum cukup, kamu harus jadi seperti itu tuh, baru bahagia. Yang kedua, akar dari insecurity adalah pada saat kita salah menaruh identitas. Pada saat ular berkata, mata kamu akan terbuka dan kamu tahu apa yang baik dan jahat pada saat kamu makan buah ini. Artinya pada saat Hawa makan buah itu, Hawa percaya bahwa dirinya belum lengkap jika belum mengetahui apa yang baik dan jahat. Dan sampai hari ini, dunia juga berkata hal yang sama kepada kita. Kalau kamu punya ini, baru bahagia. Kalau kamu terlihat seperti itu, baru diterima. Padahal identitas tidak pernah dirancang untuk ditaruh di dalam hal yang temporary. Dan yang ketiga, akar dari insecurity adalah pada saat kita meminum racun comparison. Di ayat 5 di Kejadian 3 dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. You see, Adam dan Hawa yang tadinya fine-fine aja, mereka hidupnya exactly so harmonious. Tiba-tiba teracuni dengan satu comparison di Taman Eden, yaitu pada saat mereka membandingkan diri mereka dengan Allah. Nah, hari ini juga sama, teman-teman. Sosial media mempercepat racun itu untuk kita konsumsi. Masalahnya bukan platformnya. Masalahnya adalah hati kita yang belum secure.
Sekarang pertanyaannya, solusinya apa? Solusinya bukan self-help. Solusinya bukan positive thinking. Solusinya adalah Injil. Menariknya, manusia jatuh di sebuah taman. Dan ketika Yesus bangkit, Alkitab mencatat ada sebuah taman. Dikatakan di dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, aku akan memperbaiki di tempat kamu gagal. Adam, seorang penjaga taman karena memang dia ditugaskan untuk mengelola Taman Eden, gagal menjaga ketaatannya. Nah, pada saat Yesus bangkit dan dia bertemu dengan Maria Magdalena, Maria disangka sebagai penjaga taman. Tetapi kali ini penjaga taman yang berbeda. Dia menang atas dosa. Dari satu pohon manusia jatuh. Di tengah-tengah Taman Eden itu, melalui satu pohon pengetahuan baik dan benar, manusia jatuh. Tetapi tahukah teman-teman, di atas pohon salib manusia ditebus. Galatia 3 ayat 13, I love the English version. The Bible says this, cursed is everyone who is hanged on a tree. You see? Dari satu pohon ke pohon berikutnya. Insecurity lahir karena kita kehilangan identitas di Eden. Tetapi kabar baiknya, security kita dipulihkan karena kita menerima identitas di salib. Sekarang, bagian yang paling penting. Praktisnya jadi bagaimana untuk kita bisa mengatasi yang namanya insecurity? Karena kita semua ini kan tetap hidup di dunia yang penuh comparison. Saya kasih 3 langkah yang sangat praktis ya teman-teman. Yang pertama adalah, coba deh periksa apa yang kamu konsumsi. Insecurity sering bukan muncul tiba-tiba, ia tumbuh dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Kalau kita lihat Hawa mengkonsumsi buah itu sebenarnya bukan buah yang dia konsumsi, tetapi kebohongan si ular. Coba cek apa yang kita konsumsi setiap hari. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah pikiran ini fakta atau hanya sekedar asumsi dan negative thinking? Apakah ini suara Tuhan atau suara comparison? Yang kedua, kurangi akun yang memicu comparison. Batasi screen time. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman, bukan algoritma. In fact, saya baru saja selesai berpuasa dari sosial media 23 hari. And I can tell you, we can live without social media. Dan kalau memang social media itu membuat teman-teman bermasalah secara insecurity, you can cut it off. Kalau di Eden manusia jatuh karena mengkonsumsi dusta, maka hari ini kita sembuh dengan mengkonsumsi kebenaran. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan secara praktis untuk kita bisa mengatasi insecurity adalah, coba deh kita ubah self-talk kita. Kalau saya pelajari dari pengalaman saya, orang insecure punya monolog internal yang kejam sekali. Monolognya seperti apa? Kita suka bicara sama diri kita sendiri. Aduh, aku tuh tidak cukup ya. Aku kalah lagi. Aku gagal lagi. Aku kayak kurang deh. Mari kita ganti monolog itu dengan Injil. Roma 5 ayat 8 mengatakan begini. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Sebelum saya dan teman-teman perform, dia sudah mengasihi kita. Sebelum kita sukses, dia sudah mengasihi kita. Sebelum kita membuktikan diri, dia sudah mengasihi kita. Kamu sudah cukup untuk dia. And here's an important thing. To him, you are worth dying for. Ini bukan motivasi murahan. Saya mau katakan, ini kabar baik, surat cinta dari surga. Bahwa identitas kita ditebus dengan darah yang mahal. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan secara praktis untuk mengatasi yang namanya insecurity adalah ini, saudara. Bahwa kita harus melatih celebrating others when they succeed. Insecurity itu sembuh saat kita belajar bersukacita atas keberhasilan orang lain. Kalau hati kita sakit saat orang lain berhasil, itu tandanya insecurity masih menguasai hati kita. Coba deh, latih diri untuk berkata, Tuhan, terima kasih atas berkat dalam hidup dia. Gratitude adalah vaksin terhadap comparison. Lalu berikutnya, bagaimana cara mengatasi insecurity adalah untuk kita hidup sebagai ucapan syukur, bukan untuk pembuktian diri.
Banyak orang melakukan banyak hal, bekerja, mengasihi, melayani untuk membuktikan dirinya. Tapi orang yang secure, hidupnya dilakukan sebagai ucapan syukur. Perbedaannya besar. Kalau kamu hidup untuk membuktikan diri, kamu akan lelah. Tapi kalau kamu hidup sebagai ucapan syukur, kamu akan bebas. Kita semua punya alasan untuk insecure. Tapi kita punya pilihan. Memberi makan insecurity itu, atau memberi makan kebenaran firman Tuhan tentang identitas kita di dalam Kristus. Saul memilih mempertahankan posisinya dan dia tidak bisa mengatasi insecurity-nya. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud pun mungkin pernah mengalami insecurity, tetapi Daud memilih mencari hadirat Tuhan. Dan hari ini, kita pun punya pilihan yang sama. Salib bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. Salib memulihkan siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika identitas kita aman di dalam Kristus, kita tidak perlu lagi melukai orang lain untuk merasa aman. Semoga firman hari ini memberkati. Jika kamu bergumul dengan insecurity, yuk berdoa sama saya. Bapa, aku datang kepadamu membawa segala keberadaanku di bawah salib-Mu. Aku mungkin masih bergumul dengan insecurity Tuhan. Terkadang aku merasa masih kecil, tidak cukup baik. Aku sering gagal, aku merasa diriku tidak bisa berbuat banyak hal. Tuhan, ajar aku untuk lebih percaya akan janji kebenaran-Mu. Supaya aku belajar mengkonsumsi sebenarnya melalui firman Allah siapa aku di depan Engkau. Tuhan, aku mau belajar, walaupun susah, untuk belajar bersyukur atas hidup ini, menghidupi kehidupan ini dengan bersyukur Tuhan, dan juga untuk celebrate other successes. Aku berdoa Tuhan, berikan aku kekuatan Roh Kudus, aku mau lebih baik, dan aku mau berkenan di hadapan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati. God bless you.